Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info tentang pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Nah, ini saya buka dari website cpns.kemenkumham.go.id. Di situ ada pengumuman baru ya tentang jadwal SKD. Nah, di sini ketika kita buka, di sini juga ada di sini ya, bisa cek pengumuman info terkini pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. ada di sini, linknya sama ya, mau buka dari sini atau di sini itu sama ya. Kita langsung ke halamannya. Nah, di situ ada file pengumuman, ada lampiran Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana dengan yang lain mungkin sedang diproses ya, nanti akan diupdate di sini sesuai dengan tiap provinsi atau kantor wilayah. Nah, sementara di sini hanya ada 3, tapi kita bisa sambil cek. Ini saya sudah download semua. Kita langsung buka ya dari file pengumuman. Nah, ini file pengumumannya ada di sini. Kemudian ada yang dari Sulawesi Tengah, dari Jawa Tengah, dan dari Bengkulu. Ini ada ya. Kemudian informasi ini sebenarnya juga bisa kalian akses di website dari IG Kemenkumham, cpns.kemenkumham. Ini sama ya, cuma karena tulisannya kecil mungkin sebaiknya langsung dari website saja, jadi lebih mudah dibaca ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya dari yang pengumuman pertama. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Langsung ini di skip saja. Nah, peserta seleksi yang nomor registrasi namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini berhak mengikuti SKD dengan menggunakan komputer assisted chat pada tahun pelaksanaan 2021 ya. Lokasi ujian terlampir. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan SKD adalah sebagaimana dicantum pada lampiran pengumuman ini. Waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar yang memiliki lokasi ujian luar negeri akan diinformasikan kemudian. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Dan peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan. Untuk materi SKD, tes wawancara kebangsaan, TWK yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, negara, dan bahasa Indonesia. Tes intelijensi umum atau TIU yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Tes karakteristik pribadi yang meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini sesuai dengan kisi-kisi ya materi SKD-nya. Sistem kelulusan SKD ini didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Wilayah Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 123 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2021. Nah, ini sudah disimpulkan sebagai berikut ya. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110. TWK itu 30, TU-nya 35, TKP-nya 45. Nilai ambang batas kebutuhan umum ya 65 untuk TWK, 80 untuk TU, 166 untuk TKP. Kemudian nilai ambang batas kebutuhan khusus putra atau putri lulusan terbaik yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311, jadi nilai totalnya ya. Kemudian nilai TIU paling rendah 85. Nilai ambang batas kebutuhan khusus penyandang disabilitas untuk yang disabilitas ya, kumulatif SKD paling rendah 286, nilai TIU-nya paling rendah 60. Kemudian sekarang nilai ambang batas kebutuhan khusus putra putri Papua, ini sama seperti disabilitas ya, paling rendah 286 untuk kumulatifnya. Kemudian nilai TU-nya paling rendah 60. Peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang adalah peserta yang menyatakan lulus SKD dan masuk dalam 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.
sama ya seperti tahun lalu ya. Jadi 3 kali dari jumlah formasi yang dibutuhkan, nanti dari situ diambil dari nilai ambang batas yang memenuhi dan yang tertinggi ya. Jika terdapat peserta yang boleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentu kelulusan SKD secara berurutan mulai dari TKP, TIU sampai dengan TK. Jadi dilihat dulu TKP-nya gimana, mana yang lebih tinggi, maka itu yang akan dipakai. Kalau ternyata ini sama juga, dicek dari TIU-nya. Jika TIU-nya misal yang A lebih tinggi, maka yang A itu yang akan dimasukkan. Selanjutnya, dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka peserta yang mendapat nilai sama tersebut diikut sertakan SKB. Jika sama terus masih masuk di 3 kali formasi, maka diikutkan semua. Ketentuan pelaksanaan SKD. Nah, ini sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negeri nomor 7 tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN dengan protokol kesehatan mencegah pengendalian COVID dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sebagai berikut. Mungkin isinya sama ya. Kenapa bisa ketat? Nah, ini sama sepertinya. Peserta wajib mengisi formulir deklarasi sehat. Nah, ini sudah saya jelaskan di posting sebelumnya ya. Silahkan kalian isi di deklarasi sehat itu. Waktunya 14 hari dari sebelum mengikuti ujian seleksi, paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dicetak dan dibawa saat pelaksanaan seleksi serta ditunjukkan kepada panitia sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi jangan lupa ini dibawa ya, ini wajib dibawa H-1. Selanjutnya, peserta yang berada di wilayah Pulau Jawa, Madura, Bali wajib mendapatkan vaksin minimal dosis pertama bagi peserta dengan kondisi hamil, menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan dan penderita komorbid wajib mendapat surat keterangan dokter pemerintah dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberi vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 kondisi tersebut. Nah, jadi untuk yang daerah Jawa, Madura, dan Bali ini wajib dapat vaksin ya, sama seperti yang di surat edaran. Tapi jika kalian tidak dapat untuk divaksin, tidak boleh divaksin karena hamil atau menyusui, penyintas COVID-19 atau kurang dari selama 3 bulan itu penyintas COVID-19, penderita komorbid, nah itu wajib pakai surat keterangan dokter ya, dokter pemerintah di sini ya. Peserta wajib melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 4 jam. Nah, mungkin ini terlalu berat ya, biasanya lebih mahal. Tapi jangan khawatir, ada ataunya di sini. Rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian. Jadi misal ujiannya besok, jadi hari ini silahkan kalian lakukan swab tes antigen ya, rapid test antigen. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada panitia seleksi paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian melalui email. Jadi di email dulu ya, di seleksi kemenkumham@gmail.com. Subjeknya ini ya, PCR positif, nomor peserta ujian, nomor telepon, disertai lampiran bukti kartu peserta ujian, surat keterangan dokter, dan hasil swab test PCR serta keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang dapat ditolak apabila ditemukan bukti bahwa peserta tidak terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi jangan mengada-ada ya. Peserta wajib menggunakan masker medis triple ya, jadi yang biasa ya, macam-macam udah mereknya. Mungkin mau yang murah ya nggak masalah, asalkan triple ya, jadi 3 lapis. Dan ditambah masker kain di bagian luar. Oh, ini ditambah masker lagi nih, masker kain ya, yang menutup hidung, mulut hingga dagu, menggunakan pelindung wajah face shield bersama masker direkomendasikan sebagai pelindungan tangan. Oh, jadi boleh juga menggunakan masker pelindung. So, masker pakai terus face shield dipakai ya, jadi double itu disarankan ya. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, ini cukup sulit juga ya, tapi kalian harus tetap jaga jarak untuk keamanan dan melaksanakan protokol ya.
Serta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Lebih baik bawa hand sanitizer nanti ya untuk persiapan kalian. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya lebih atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh lebih atau sama dengan 37,3 derajat Celcius, maka peserta diperiksa oleh tim kesehatan dan atau berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Dan apabila peserta, sebagaimana yang maksud pada huruf B, tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur. Disiapkan sesi cadangan ini ya nanti ya, tapi harus diikuti ya, jangan pas ditinggal juga. Peserta yang berasal dari wilayah berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol ujian yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang lokasinya berbeda ya dari wilayahnya, misalnya awalnya Jawa Timur tapi karena ikut di Jawa Tengah, ikut yang di Jawa Tengah ya. Tata tertib peserta. Peserta memakai pakaian dengan ketentuan baju kemeja lengan panjang warna putih polos tanpa corak. Wah, ini mudah ya, hanya pakai lengan panjang warna putih polos. Kemudian celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan jeans. Nah, ini juga mudah, tinggal cari atau beli ya. Jilbab berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab, dan sepatu warna hitam tertutup. Nah, ini mudah. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai. Wajib membawa kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujiannya di print ya, jangan lupa. EKTP aslinya, nggak perlu fotokopi. Atau surat keterangan rekaman kependudukan asli, sebaiknya dilegalisir takut rusak ya. Formulir deklarasi atau pernyataan sehat yang telah dicetak melalui halaman sscasn.bkn.go.id. Nah, ini surat deklarasi sehat yang tadi sudah didaftarkan paling lambat H-1 ya. Kemudian melakukan swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif sebelum tanggal pelaksanaan ujian. Kartu atau sertifikat telah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama khusus peserta yang di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Nah, ini di bawah ya. Nah, itu mau kalian berupa kartu atau sertifikat di bawah ya. Mungkin kalau yang kartu ini maksudnya yang dikirim SMS itu dibuka berupa image itu ya. Kalau sertifikat yang diberi langsung itu ya tunjukkan saja itu. Salah satu mungkin bisa diterima. Kemudian surat keterangan dokter pemerintah dari rumah sakit pemerintah puskesmas khusus peserta di wilayah Pulau Jawa, Madura, Bali yang tidak dapat diberikan vaksin karena dalam kondisi hamil, menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 bulan atau menderita komorbid. Ini khusus peserta di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali ya. Ini khusus peserta di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali ya. Kalau nggak di Pulau Jawa dan Madura dan Bali nggak perlu ini. Paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri KMILN khusus peserta dengan lokasi ujian. Paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri khusus peserta dengan lokasi ujian di luar negeri. Dan pensil kayu, bukan pensil mekanik, pensil kayu. Oke, pensil kayu ya. Biasanya ini disediakan kalau kalian ke rumah, tapi kalian lebih baik bawa aja ya. Lain-lain, biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Jelas lah, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan tidak dipungut biaya, ya. Diingat kalau ada yang minta untuk biaya dalam tahapan itu berarti penipu. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi ujian yang telah disebutkan dengan alasan apapun dinyatakan gugur. Jadi kalian jangan sampai beda jam saja, janganlah ya. Apalagi malah beda hari ya. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta.
pastikan pakaiannya ya dan persyaratannya itu dibawa dengan benar ya, jangan sampai keliru. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka tersebut merupakan tindak penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Ingat ya, ini ya, penipuan kalau ada menjanjikan kelulusan. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, baca yang teliti ini sudah saya bacakan juga. Nah, bagi kalian yang mungkin kurang suka baca, bisa dengarkan ini ya. Bagi peserta dan para pengantar, tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda 4 atau roda 2 dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD. Biasanya ada tempat parkir khusus ya, di luar itu biasanya. Keputusan panitia usaha final dan tidak dapat digugat. Nah, jika sudah diputuskan kalian tidak lulus, ya sudah, berarti memang tidak lulus. Tapi kalau udah lulus, berarti lulus ya. Karena ini nilai langsung tampil ya. Pelayanan informasi dan pengaduan ini sama ini seperti yang sebelumnya ya, di Siap sistem informasi pengaduan Kumham, kemudian akunnya ya di CPNS Kemenkumham, Kemenkumham RI serta CPNS Kumham. Nah, ini diterbitkan kemarin tanggal 10 September oleh Sekjen selaku Ketua Panitia Seleksi ini ya. Udah itu. Nah, kita lihat dulu ke kilas balik ke ini ya, ke yang tadi ada yang dari Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Bengkulu. Biar kita lihat di sini, lihat sekilas ya, ada yang jadwalnya mulai 19 September. Jadi kalian harus lihat 19 September ini, 19 September 2021. Saya cek ke bawah, ini dari 19 September sampai 27 September. Kemudian ini 20 September untuk daerah Bengkulu, 20 September sampai 25 September. Kemudian untuk kota Semarang atau Jawa Tengah ini ya, Jawa Tengah ya, untuk Jawa Tengah itu mulai 19 Oktober. Oktober ya, bukan September. Lumayan lama sampai November. Wow, ini lama ini. Masih banyak waktu untuk belajar ini untuk yang Oktober ya. Untuk yang September silakan kalian mulai belajar dengan lebih intensif lagi ya untuk daerah Sulawesi Tengah dan untuk wilayah mana ini Provinsi Bengkulu. Wah, kalian harus belajar lebih intensif lagi ya, intensif lagi ya belajarnya ya. Sedangkan untuk yang Jawa Tengah ya tetap belajar walaupun waktunya masih lama, tapi bisa lebih santai lah ya. Mungkin itu aja ya dari saya, karena ya informasinya ya cuma itu, belum ada update lagi. Ini masih 3, mungkin tuh yang Jawa Timur bersabar dulu, nanti akan ada kemudian. Oh iya, untuk daerah Jawa Timur, nah ini saya buka dari IG-nya BKPSDM Pamekasan. Nah, ini tentang masalah swab antigen. Nah, ini disediakan gratis swab antigen ya untuk peserta SKD tahun 2021 di seluruh puskesmas Pamekasan. Bahwa KTP Pamekasan bila tes CASN Pamekasan, KTP Pamekasan bila tes CASN di luar Pamekasan, KTP luar Pamekasan bila tes CASN Pamekasan. Jadi kita kalau ikut tes di Surabaya misalnya, untuk yang daerah Jawa Timur khususnya yang Pamekasan, mau ikut tesnya di luar Pamekasan di Kemenkumham, bisa dapat dari sini gratis ya. Syaratnya KTP sama kartu peserta ujian ya. Update jadwal sekali akan diumumkan. Oh, ini jadwal bukan ya. Ya, ini yang kedua. Ini diuploadnya baru ini 20 jam yang lalu. Jadi sama yang ini ya, seperti yang tadi, berlaku untuk siapa saja yang tesnya di Pamekasan, KTP-nya Pamekasan, atau KTP di luar Pamekasan tapi tesnya di Pamekasan, atau KTP Pamekasan tapi tesnya di luar Pamekasan, misal di Surabaya untuk yang daerah Jawa Timur untuk Kemenkumham. Nah, ini bisa dapat gratis ya.
Swab antigen ini untuk guru 12 sampai 16 September, untuk CPNS dan P3K non guru itu tanggal 29 September sampai 14 Oktober. Lokasi waktunya seluruh puskesmas di Pamekasan. Jadi yang daerah Pamekasan dimanapun ada puskesmas silahkan ke sana ya untuk dapat swab antigen gratis. Untuk yang mau ikut ujian CAT SKD CASN 2021. Kemudian jamnya ini ya, untuk Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai jam 11. Jumat itu jam 8 sampai jam 10. Untuk peserta ujian hari Senin, nah ini wah susah ya. Dipersilakan ke UGD Puskesmas hari Minggu pukul 8 sampai pukul 11. Nah, jadi ada kebijakan ini untuk yang ujiannya hari Senin, Minggu juga buka. Datangnya jam 8 sampai jam 11. Sebaiknya kalian datang lebih awal ya, karena antriannya pasti banyak itu. Untuk peserta lokasi tes luar Pamekasan menyesuaikan waktu dan lokasi pelayanan swab antigen untuk CSN di puskesmas. Ya sesuaikan aja udah. Nah, wajib membawa KTP dan kartu tanda peserta ujian SKD. Jangan lupa ya, di print di bawah. Hasil tes swab antigen hanya berlaku 1x24 jam ya, sesuai dengan edaran dari BKN ya. Jadwal tes SKD peserta bisa diakses di website BKPSDM Kabupaten Pamekasan. Oh, ini bagi yang ikut tes CPNS daerah Pamekasan. Nah, ini infonya yang terbaru ya. Mungkin itu saja ya informasi dari saya tentang jadwal seleksi kompetensi dasar untuk Kemenkumham. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan subscribe ya channelnya. Kalau ada yang tanyakan silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.